Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'd. Yang saya hormati Pak Kabid Penma, Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur. Yang saya hormati teman-teman di seksi kursus Penma Kanwil Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik negeri maupun swasta, khususnya MA yang pada hari ini untuk hadir sosialisasi penulisan ijazah untuk MA, atau mungkin juga operator atau tim teknis yang turut hadir pada hari ini yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dalam situasi sehat walafiat dan memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan pemahaman kita terkait dengan peningkatan layanan kepada siswa. Dan pada hari ini khusus kita melakukan kegiatan sosialisasi penulisan ijazah untuk Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2020-2021. Tapi yang kami hormati, penulisan ijazah memang sudah terus dilakukan tiap tahun, tapi kesalahan juga terjadi setiap tahun. Nah, itu memang banyak faktor yang menyebabkan. Ya, karena juknisnya memang setiap tahun juga berbeda atau bisa sama, dan juga bisa beda. Kepala madrasahnya mungkin juga sudah berbeda atau baru. Yang menulis ijazah mungkin juga baru, ataupun sama tapi mungkin juga karena juknisnya beda. Kadang-kadang terjadi kesalahan tidak satu karena kesalahan tulis, tapi karena kesalahan pemahaman, sehingga satu madrasah salah ratusan. Padahal yang nulis itu sudah bertahun-tahun menulis ijazah. Nah, ketika terjadi kesalahpahaman, itu menjadi ya kesalahan yang fatal. Ya. Penulisnya sudah ahlinya, bertahun-tahun menulis, nah, ternyata pemahamannya terkait dengan juknis yang baru kurang bagus, sehingga akhirnya terjadi kesalahan yang banyak. Atau teknisnya yang salah, teknisnya salah. Ada yang dengan teknis, misalnya di print satu lembar nama-nama siswanya, kemudian pakai kertas ditutup turun. Ternyata kertasnya bergeser. Nah, sekali bergeser itu terjadi kesalahan yang beruntun. Jadi teknis-teknis yang mungkin salah ini harus kita betul-betul harus kita coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa kita sudah ahlinya sehingga tanpa mempelajari juknis yang ada. Oleh karena itu pada hari ini dalam upaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu, kita melakukan penulisan ijazah agar pelayanan kita jauh lebih baik kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan yang baik ini di saat yang baik di bulan Syawal ini, saya juga mewakili diri sendiri dan semua teman-teman di kursis
menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Ibu Kepala Madrasah, kepada para operator atau teknis. Barangkali dalam kami melakukan pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin ya mengganggu, menyakitkan, mungkin ya. Baik yang kami sengaja maupun tidak, tentu kami tidak sengaja ya, kalau memang melakukan hal yang salah tidak sengaja. Kalau sengaja itu mungkin karena perbedaan persepsi mungkin ya. Ini saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf pada hari ini untuk saya secara pribadi dan semua teman-teman di seksi kursis. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita mohon hadir Pak Kabid untuk memberikan pembinaan pada kita semua dan sekaligus membuka acara sosialisasi penulisan ijazah ini. Untuk itu kami mohon kepada Pak Kabid untuk memberikan pembinaan kepada teman-teman di madrasah dan juga khususnya untuk penulisan ijazah tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu kami serahkan kesempatan kepada Pak Kabid. Kami persilakan Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan beserta staf pada bidang pendidikan madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri maupun Ketua KKM Madrasah Aliyah Swasta se-Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi penulisan ijazah untuk madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita, memberikan arahan kepada kita sekalian, menunjukkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang benderang, jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, karena ini masih suasana Lebaran, kami atas nama Kepala Bidang dan juga atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah setelah 1 bulan kita berpuasa, kemudian kita akhiri dengan membersihkan diri kita dengan membayar zakat fitrah, kemudian masih kita teruskan dengan kita raih kemenangan itu dengan menaklukkan hawa nafsu kita ya. Kita menang melawan nafsu, kemudian kita sempurnakan pada hari ini dengan saling memaafkan ya. Jadi kalau kita punya kesalahan satu sama lain atau punya kesalahan terhadap Allah, tentunya cara meminta maafnya dengan banyak-banyak beristighfar. Tapi jika salah kita itu adalah sesama manusia, maka ya
kesalahan itu belum bisa dimaafkan kalau kita belum menyampaikan secara langsung, ketemu secara langsung untuk saling memaafkan. Ya. Tapi kami kira semuanya mafhum karena kondisi pandemi COVID dan adanya himbauan atau bahkan larangan dari pemerintah untuk mudik, untuk apa istilahnya berkerumun atau berkumpul dalam jumlah banyak, maka dengan melalui kegiatan silaturahim secara tidak langsung inilah, secara virtual inilah kami harapkan kita semuanya untuk mafhum, untuk bisa saling memaafkan atas kesalahan yang selama ini kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak. Sehingga kedudukan kita saat ini adalah kosong-kosong ya Pak. Setuju saya kira untuk seluruh Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ini karena memang kita masih harus bersabar ya. Kita masih harus diuji lagi oleh Allah setelah 2 kali lebaran, kita tidak bisa mudik, tidak bisa bersilaturahim secara langsung, maka gantinya adalah melalui virtual ini. Harapan kami untuk bisa saling menguatkan, saling bisa memaafkan, dan untuk saling bisa melebur dosa-dosa kita sekalian ya. Jadi ini adalah bagian dari ujian oleh Allah ya yang diberikan pada kita untuk bersabar, untuk tetap bersabar, untuk bisa menahan rasa rindu, rasa kangen pada keluarga yang dicintai, karena ada yang lebih utama yaitu keselamatan jiwa kita, keselamatan jiwa orang-orang yang kita cintai, keselamatan jiwa orang-orang yang kita sayangi. Nah, kita harus menerima dan kita harus melakukan dengan mungkin cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan. Dan mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang mungkin sempat mudik ya, atau sudah di rumah bersama Bapak Ibu keluarga, maka saya tetap berpesan untuk senantiasa menjaga tetap protokol kesehatan secara ketat, secara disiplin ya. Jadi karena kita harus menghargai orang-orang yang kita cintai dan orang yang dekat dengan kita sekalian. Apalagi kita selaku ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama, Kementerian Agama tentunya harapan kami bisa menjadi contoh lah, menjadi teladan. Ketika masyarakat sudah merasa seakan-akan tidak ada COVID, maka kita jangan pernah kendor. Kita harus tetap hati-hati dan disiplin. Kita tetap untuk mengajak orang-orang di sekitar kita, sehingga harus memberikan edukasi lah terkait dengan kebiasaan yang baru ini. Kita tidak ingin kejadian di India yang memang semula kondisi COVID-nya menurun landai, namun begitu istilahnya merasa bebas sehingga terjadi ledakan yang luar biasa. Jadi setiap hari ribuan orang meninggal misalkan, naudzubillah min dzalik. Hal itu tentunya merupakan tugas kita semuanya untuk saling menjaga dan terus tetap waspada dan tidak boleh kendor ya. Alhamdulillah untuk di Jawa, khususnya Jawa Timur saat ini informasinya ya tidak ada lonjakan atau menurun, cenderung menurun. Mudah-mudahan harapan kita karena peran serta kita semuanya mudah-mudahan tidak ada lonjakan ke depan dan akhirnya terus menurun, sehingga untuk harapan kita untuk hari raya yang akan datang mudah-mudahan sudah kita dianggap lulus ujiannya oleh Allah, kemudian kita bisa bertemu secara langsung terhadap orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kita saling memaafkan, pada hari ini kita sudah tidak ada beban lagi.
tidak ada beban dosa dan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan, baik itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan marilah kita tatap, kita songsong hari depan dengan penuh semangat, ya, karena kita tidak ada beban, berarti dengan penuh semangat, dengan motivasi yang kuat, melakukan langkah-langkah yang lebih baik dan lebih benar. Mungkin selama ini yang langkah-langkah yang kita lakukan mungkin ada kesalahan, kekurangan, ya marilah kita tinggalkan kekurangan dan kesalahan itu dan kita lakukan dengan cara-cara yang lebih baik lagi dan lebih benar untuk kedepannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada Pak Kasih Kurikulum dan Bapak Ibu Kepala Man serta aliyah swasta se-Jawa Timur yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi ketika kita telah memasuki hari pertama kemarin, alhamdulillah hari ini dengan antusias dan semangat baru kita bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada saat ini dalam rangka untuk memikirkan madrasah yang dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Madrasah bahwa beberapa kegiatan telah kita lalui dengan baik, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis tentang pembelajaran berbasis literasi numerasi ini yang luar biasa, meskipun secara virtual dan didampingi oleh para pengawas dan kepala madrasah. Alhamdulillah semua ini berjalan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Kami memantau gerak ya semua KKG MGMP ini ya bergerak bersama-sama untuk melakukan apa ya komunitas pembelajarannya dalam rangka untuk memikirkan pendidikan di masa depan ya. Ini luar biasa. Jadi kami berharap ini nanti terus akan berjalan seperti itu melalui kegiatan PKB. Ya. Kemudian pencairan BOS, PIP, ini juga alhamdulillah, termasuk juga TPG bagi guru non PNS, alhamdulillah juga sudah. Namun ada beberapa program yang ke depan yang perlu banyak kegiatan lagi yang harus kita kawal bersama untuk membangun madrasah yang lebih baik lagi. Seperti adanya kegiatan seleksi instruktur nasional, kemudian fasilitator daerah maupun fasilitator provinsi. Ini karena kemarin ada kekurangan kuota, insya Allah ini sudah mulai dibuka untuk pendaftaran untuk kekurangan kuota itu. Ini mohon untuk guru-guru terbaiknya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, karena ada kesempatan kalau guru-guru terbaiknya terlibat dalam ini, insya Allah nanti dampak positif akan kita rasakan bagi madrasah kita. Ya. Kemudian pelaksanaan PKB guru, insya Allah juga akan ke depan ini akan segera terkait dengan adanya bantuan untuk KKG MGMP, bantuan kegiatan untuk KKG MGMP yang sudah dimulai untuk pendampingan, penyusunan proposal dan seterusnya itu nanti semuanya ini akan terus berlangsung mulai ya bulan-bulan Mei ini. Kemudian kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru juga sudah di depan mata. Kalender pendidikan insya Allah sudah ada, sudah turun juga yang harus segera kita persiapkan untuk kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Namun tetap kita harus memperhatikan regulasi atau surat edaran Menteri ya SKB 4 Menteri dan revisinya atau reviewnya terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kami tegaskan kembali bagi madrasah ini ya untuk pembelajaran tatap muka terbatas tetap berlaku gitu ya. Artinya bahwa jika kabupaten kota
Dalam pemerintah kabupaten kota sudah membuka untuk pembelajaran tatap muka, maka madrasah harus juga siap, gitu loh. Ya tentunya madrasah-madrasah yang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan-persyaratan yang sudah mendapatkan rekomendasi. Untuk madrasah aliyah tentunya rekomendasinya sampai pada kanwil. Sampai saat ini ada sekitar 30-an ya, 33 atau 32 yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi yang sudah kami keluarkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, mohon untuk tetap disiplin dan dipantau siswa-siswinya kedisiplinannya di dalam penerapan protokol kesehatan. Nah, bagi yang belum, mohon ya untuk mempersiapkan ya mulai dari protokol kesehatan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, selama di sekolah apa saja yang tidak boleh ada di sekolah itu harus sudah tersosialisasikan kepada warga madrasah. Kemudian termasuk juga program pembelajarannya di maksimal ya 50% lah. Jangan 100% nanti kita tidak ingin ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka harus mengikuti aturan itu. Oleh karena itu, mohon untuk yang sudah ini mohon untuk benar dipantau benar. Jika suatu saat ya kemudian ada yang sudah pembelajaran tatap muka kemudian sudah terbatas sudah berjalan ternyata ada yang terpapar, maka harus ada gerak cepat untuk mengambil sikap dan wajib madrasah itu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan harus memulai dari awal adanya isolasi kemudian nanti tahapan-tahapan awal masuk sebagaimana kita mulai seperti saat kita memulai pembelajaran tatap muka. Terus terang Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dampak ini adalah luar biasa untuk anak-anak kita. Kualitas pembelajaran tahun ini ya ini dari sisi konsentrasi belajar ini saya amati di beberapa madrasah yang sudah tatap muka. Ini informasi dari beberapa guru itu bahwa konsentrasi anak ini ada penurunan. Jadi 50% ke bawah katanya. Biasanya kalau mengikuti pembelajaran 1 jam penuh bisa konsentrasi. Saat ini konsentrasinya hanya 50%. Setengah jam setelah itu bahkan kurang dari itu sudah tidak konsentrasi. Itu adalah dampak dari adanya pandemi selama ini. Jadi mereka juga tidak bisa lepas dari gadget, dari HP, jadi itu. Dan memang kebiasaan seperti itulah ini kayaknya perlu ada pemikiran baru, mencari solusi bagaimana menghadapi trauma-trauma seperti ini, sebagaimana trauma yang terjadi ketika ada bencana terhadap anak-anak, psikologis mesti ada lah. Ini juga ada trauma pandemi. Begitu masuk mereka tidak siap 100% dan bagaimana membangkitkan kembali kayaknya perlu diskusi bareng, diskusi bersama yang melalui kegiatan KKGM GMP mencari solusi. Bila mana perlu mungkin perlu ada pendampingan dari pihak ketiga misalkan dari psikolog misalkan atau mungkin dari relawan-relawan yang bagaimana bisa menghilangkan trauma terhadap ini mungkin perlu juga kita pikirkan bersama. Di samping itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan ke depan yang harus banyak kita persiapkan. Beberapa edaran sudah kami kirimkan terkait dengan kegiatan lomba. Ada kompetisi sains nasional, Kemdikbud itu, kemudian ada lomba blog, kemudian juga lomba moderasi beragama. Ini mohon peran serta anak didik kita dari madrasah, khususnya di Jawa Timur ini selalu menjadi pantauan keikutsertaannya. Jadi mohon untuk dipatuhi semaksimal mungkin. Ini juga atas saran dan arahan dari Pak Kakanwil juga mengharapkan tolong Pak Kabid untuk peran serta anak-anak di Jawa Timur untuk dimaksimalkan untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba yang ada. Termasuk lomba pidato Bung Karno. Nah, ini khusus untuk madrasah aliyah. Ini juga mohon untuk anak-anak didik kita dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terkait dengan ijazah, ya ini alhamdulillah dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang mungkin siswa-siswinya lulus 100% bahkan bisa diterima di PTN ya
Jadi informasi dari Pak Nur Salim, Mandua Kota Kediri, karena masuk dalam di LTPMS ya, LPT-MPT ya, di Jawa Timur masuk dalam 1.000 sekolah yang masuk dalam jajaran yang diterima terbanyak di perguruan tinggi. Alhamdulillah ada reward ternyata bahwa saat ini bisa 100% diterima di perguruan tinggi. Bahkan ada jalur-jalur undangan khusus. Nah ini tentunya menjadi motivasi kita semuanya untuk bagaimana mengantarkan anak-anak bahwa keberhasilan kita adalah sejauh mana anak-anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang punya nama, yang favorit, saya kira itu. Maka salah satunya yaitu dengan ya menyertakan siswa-siswi kita dalam berbagai kegiatan atau lomba itu. Nah, ijazah ini adalah dokumen penting dalam perjalanan hidup manusia. Jadi saat ini itu adalah merupakan dokumen yang sangat penting, maka perlu ada sosialisasi di dalam aturan-aturan penulisannya. Ya, walaupun ini adalah merupakan suatu kegiatan rutin sudah tahunan, tiap tahun kita mesti menulis ijazah, maka ini harus tetap menjadi perhatian ya. Jangan sampai ada kesalahan. Karena ini dokumen penting, jangan sampai anak-anak didik kita dirugikan karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam memberikan dokumen yang sangat berharga dalam hidup manusia ini. Ya. Dan yang perlu dipedomani adalah juknis. Ya. Karena setiap tahun, jadi tidak bisa karena merasa sudah puluhan tahun mengeluarkan atau menulis ijazah kemudian meremehkan terhadap sosialisasi seperti ini atau juknis yang terbaru. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa dokumen ijazah ini harus didasarkan pada juknis yang berjalan, juknis yang berlaku pada setiap tahunnya. Dan ini bisa saja setiap tahun itu berubah. Nah, perubahan itulah yang harus kita ikuti. Ini penting karena untuk mengetahui keaslian ijazah seseorang itu adalah tentunya harus mengacu pada juknis. Jadi kami juga sudah berpengalaman banyak ketika dilibatkan di dalam, mungkin juga Bapak Ibu di daerah misalkan, dilibatkan di dalam tim seleksi penerimaan mungkin pegawai penerimaan TNI, Polri, ini selalu melibatkan Kementerian Agama dalam hal untuk jika ada ijazah yang diragukan, maka Kementerian Agama dalam hal ini adalah Satuan Pendidikan Kepala Madrasah harus tahu, harus tahu. Ya, juknis antara 1 tahun dengan tahun yang lain itu bisa saja berubah karena mereka memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi untuk tahun ini ada cirinya ini misalkan, itu dari fisik ijazah pun ada ya. Kemudian dari sisi penulisan dan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada. Maka di sini hendaknya pedomani juknis yang berjalan, juknis yang berlaku. Kita tidak bisa misalkan memeriksa ijazah kemudian kita pakai acuan tahun ini misalkan, tidak bisa. Misalkan ada ijazah hilang atau ijazah yang disengketakan misalkan, maka kita harus melihat ini tahun berapa, lihat juknisnya ya. Jadi baru kita bisa mengatakan oh ini palsu, oh ini asli kan. Karena ada ijazah yang saat itu tidak nilainya tidak diikutkan di halaman kedua. Itu tahun berapa saya lupa itu ada. Jadi kalau misalkan dulu ini ijazah ini kok tidak ada nilainya, ini palsu, kita tidak bisa menentukan itu, maka kita harus melihat juknisnya karena juknis pada saat itu memang tidak melibatkan nilai misalnya. Inilah yang makanya perlu diikuti sosialisasi ini dengan baik dan mohon untuk dipahami dalam rangka untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dimohon jadikan pengalaman kesalahan-kesalahan yang terjadi itu nanti teknisnya bagaimana nanti Pak Kasih Kurikulum yang akan menyampaikan. Jadi jangan sampai terjadi banyak salah ya. Nah, itu yang
perlu dan bisa kami sampaikan, dan mungkin untuk menyikat waktu biar nanti lebih leluasa untuk berdiskusi terkait dengan masalah penulisan ijazah. Mungkin dari saya ucapkan sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya dan kehadirannya. Untuk itu marilah kegiatan sosialisasi penulisan ijazah ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran dengan harapan agar kegiatan nanti dapat berjalan dengan baik dan mempunyai nilai ibadah untuk kita sekalian. Allah hadiniyah wa kul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Dengan demikian kegiatan sosialisasi penulisan ijazah tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh beliau bahwa madrasah kita di Jawa Timur ini cukup banyak dan cukup berprestasi. Nah, oleh karena itu dokumentasi yang masih tercecer di mana-mana itu saya minta kepada, nanti kita akan luncurkan surat kepada semua madrasah yang memiliki prestasi seperti yang kemarin ditayangkan di Metro TV, itu dokumennya kita minta akan kita jadikan satu, ya akan kita jadikan satu menjadi dokumen kita madrasah-madrasah berprestasi di Jawa Timur. Itu terkait yang disiarkan Metro TV dan juga madrasah yang berprestasi yang lain yang belum mungkin tersentuh oleh Metro TV yang kemarin, yang sudah punya profil akan kita kumpulkan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan madrasah keterampilan, saya juga minta masing-masing madrasah keterampilan itu nanti untuk melakukan dokumentasi terkait dengan produk dan kerjasama dengan dunia usaha. Jadi profil masing-masing madrasah kejuruan, madrasah unggulan di keterampilan itu untuk bisa menampilkan produk unggulan di masing-masing madrasahnya, dan termasuk nanti juga kerjasama dengan dunia usaha itu menjadi bagian dari dokumentasi, sehingga nanti kita bisa tampilkan madrasah berprestasi di bidang akademik, berprestasi di bidang keterampilan, berprestasi di bidang MyRes, penelitian dan yang lain. Ini kita ke depan kita coba untuk dokumen yang berserakan itu yang masih keunggulan masih masing-masing di tangan madrasah itu bisa kita padukan, bisa kita buat format ketika kita bertanya madrasah Jawa Timur itu bisa kita tampilkan dengan baik. Terima kasih Pak Kabid, terima kasih kepada para kepala madrasah yang terus berikhtiar ya, berinovasi yang luar biasa, dan harapannya menurunnya KSM yang kemarin itu karena mungkin sistemnya saja ya. Harapannya nanti ke depan kita bisa kembali untuk menjadi merajai dari prestasi-prestasi itu. Yang menjadi catatan kemarin yang termasuk menjadi pukulan bagi kami, yang pertama terkait dengan KSM kita tidak bisa menjadi juara umum, kemudian kalau MyRes kita masih juara umum. Yang kedua yang diunggul-unggulkan di tingkat nasional, seleksi nasional penerima siswa baru. Yang di situ yang dinilai kan hanya yang ikut ini
seleksi nasional untuk MAN IC. Sementara yang di MAN 2 Malang dan MAN-MAN yang lain yang berprestasi memang tidak terlihat di situ. Nah, siswa-siswa kita memang tidak semuanya mendaftar ke situ sehingga tidak nampak prestasi di situ. Nah, ini harapan kami tidak melemahkan semangat kita semuanya. Kita tetap terus harus memacu bagaimana madrasah kita terus berprestasi. Kemudian dengan perubahan sistem pendidikan ini, tentu kita harus juga menjadi yang terdepan. Tidak mengejar, tapi yang terdepan. Perubahan paradigma pendidikan ini tidak hanya terjadi di tingkat MI atau RA sampai MA, tapi sepertinya akan bergulir sampai perguruan tinggi, karena ini satu menteri. Satu menteri dimungkinkan nanti seleksi mahasiswa juga tidak sama dengan yang sekarang yang terjadi. Ini kita harus menjadi yang terdepan bagaimana membaca ke depan, peluang-peluang ke depan, pendidikan ke depan. Nah, yang disampaikan Pak Kabid tadi terkait dengan fintech pembelajaran itu berangkat dari keprihatinan bahwa guru-guru kita belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan perubahan ini. Guru kita masih mengajar sebelum ada masa pandemi. Bukan karena pandeminya, tetapi sesungguhnya dengan pandemi kemarin itu perubahan yang direncanakan itu justru jauh lebih cepat jalannya. Jadi dengan pandemi kemarin justru menguatkan bahwa perubahan pendidikan ini pasti terjadi dari tatap muka, dari manual ke virtual, ke dunia maya. Pemanfaatan sumber belajar yang berlimpah ruah itu belum kita gunakan. Guru datang masih sifatnya menerangkan, materi habis, keluar. Ini yang kita sayangkan. Jadi Bapak Ibu, perubahan ini harus kita tangkap supaya kita menjadi terdepan di Indonesia. Tetap mempertahankan sebagai Jawa Timur sebagai bidang atau sebagai gudangnya unggulan di madrasah. Terima kasih atas semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita lebih khusus akan membahas terkait dengan penulisan ijazah tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebelum kita membahas teknisnya, saya meminta bagi sekolah yang sudah melakukan, terima kasih. Yang belum, saya minta bahwa sekolah harus memiliki dokumen lulusan yang setiap tahunnya itu sudah tertulis, dokumen lulusan tahun 2020-2021 yang isinya satu yaitu surat keputusan dari madrasah, surat keputusan lulusan dari madrasah. Itu yang pertama. Jadi siswa-siswa yang lulus itu sudah ter-SK-kan di situ menjadi satu dokumen, kemudian juga dilampiri nomor keputusan peserta ujian madrasah UM. Kenapa itu juga harus dimasukkan? Karena di juknisnya pos itu syarat kelulusan itu salah satunya mengikuti UM. Nah, ada madrasah yang menggabung, itu kan tidak punya SK di madrasahnya, SK-nya di tempat yang menggabung. Karena di pos UM itu madrasah yang belum terakreditasi tidak bisa melaksanakan UM sendiri, harus menggabung. Sehingga SK-nya ada di madrasah tempat bergabungnya. Dan itu juga harus didokumentasikan di madrasah yang bersangkutan. Karena di ijazah nanti ada nomor peserta ujian. Kemudian yang ketiga, juknis penulisan ijazah juga harus menjadi dokumen di situ. Biasanya kita masih lama nyarinya tuh dokumen atau juknis tahun sekian seperti apa. Nyari ya kalau ketemu, kalau tidak ketemu. Jadi
kita harus bergerak cepat, didokumentasikan menjadi satu dokumen. Kemudian yang keempat, fotokopi ijazah. Jadi menjadi satu bundle, dijadikan dokumen lulusan tahun 2020-2021. Tadi sudah kita sampaikan Pak Kasipenma, ini saya menekankan kembali, semua madrasah harus dengan cepat bisa menunjukkan mana dokumen lulusan tahun yang sekarang misalnya. Jadi ini supaya menjadi perhatian dari semua kepala madrasah yang hadir di sini dan disampaikan kepada semua madrasah yang di bawah binaan atau di bawah KKM-nya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan share. Mana Mas? Mana? Yang PPT tadi, yang ini tadi. Sudah tampil Bapak Ibu di layar? Sudah Mas? Oke. Oke Bapak Ibu, jadi untuk penulisan ijazah itu kitab sucinya adalah SK Dirjen Pendis. Di nomor 1835 tahun 2021. Jadi tidak ada sumber atau dasar yang lain yang kita gunakan, tapi yang kita gunakan hanya ini. Ini kitab sucinya, sehingga harus ada ini, harus ada di dokumen yang kita ijazah merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik. Ini sudah maklum semua, ijazah dari RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Ijazah RA dicetak sedalaman, sedangkan MI, MTS, MA, dan MAK dicetak bolak-balik. Petunjuk teknis penulisan belangko ijazah ini digunakan sebagai pedoman dalam penulisan belangko ijazah di seluruh Indonesia tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya ijazah RA, MI, MTS, MA, dan MAK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Ini berbeda dengan di pos ujian UM. Kalau di pos ujian itu madrasah yang sudah memiliki izin operasional tetapi belum terakreditasi itu tidak boleh melaksanakan ujian sendiri, tapi harus menggabung. Sementara di Juknis ini semua madrasah yang telah memiliki izin operasional dapat menerbitkan ijazah. Nah, nanti di dalam ijazah itu ada nomor peserta ujian. Bagaimana? Ya, madrasah yang sudah memiliki izin operasional bisa mengeluarkan ijazah dengan peserta ujian UM-nya diambil dari SK di mana tempat menggabung. Oleh karena itu, kalau ada madrasah yang ujian madrasahnya atau UM-nya menggabung, tetap harus mengarsip SK peserta ujian UM sebagai dasar, sebagai bukti bahwa siswa itu telah mengikuti ujian madrasah. Karena salah satu syarat kelulusan sudah atau mengikuti ujian madrasah.
ijazah diisi oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, jadi di SK oleh Satuan Pendidikan. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih. Ini bukan atau ini ya, bukan atau, ini semuanya harus dipenuhi. Baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih. Jadi mohon diperhatikan, kalau tidak ada yang bisa menulis dengan baik, dicarikan yang baik supaya rapi, bagus, membanggakan. Karena dokumen yang ditunggu-tunggu dari awal belajar sampai akhir belajar. Kemudian harus menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Apakah ada kasus terkait dengan hal ini? Ada. Ijazah yang ditulis dengan tinta yang tidak permanen, itu dalam beberapa tahun berikutnya, itu hilang tulisannya. Atau foto yang cetak yang kilat, itu gambarnya hilang. Jadi ini dalam hal ini tinta warna hitam itu yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Mungkin Pak Kepala Sekolah menganggap sepele ya. Dia kan sudah tahu, atau berprasangka sudah tahu. Ya. Kadang begitu. Kepala sekolahnya baru, yang nulis lama, wah dia kan sudah lama menjadi penulis, sementara kan Pak, kan sudah paham dia. Nah, kita tidak boleh memiliki persepsi yang belum kita buktikan. Kita harus memastikan bahwa semua memahami. Seperti ini saya tidak boleh berpersepsi atau berprasangka jenengan sudah tahu. Saya tetap harus berprasangka jenengan belum tahu, sehingga harus saya jelaskan. Jadi tintanya memang tinta pilihan yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ini jenengan tekankan. Apalagi kalau yang nulis yang baru, jangan-jangan dia pakai tinta sembarangan. Oke, jika terjadi kesalahan dalam penulisan pelang ijazah, tidak boleh dicoret. Karena takut dimarahi oleh Pak Kepala Sekolahnya, Kepala Sekolah udah ngancam, awas ya, jangan sampai salah. Kalau salah kamu dipecat. Waduh, ya berbagai cara. Sampai ada yang dibawa ke supranatural. Ketika tulisannya salah itu dibawa ke dukun. Jadi Pak Kepala enggak tahu, karena sudah dikasih mantra ya, enggak kelihatan salahnya. Berikutnya kan kelihatan salahnya, karena tidak asli ya, karena takut dipecat, carikan ke Pak Dukun. Katanya ada begitu ya. Ya faktanya enggak tahu saya. Jadi tidak boleh ada kesalahan dan ditutup-tutupi kesalahannya, harus diganti karena itu dokumen penting bagi anak kita. Nah, karena penggantian itu ada waktunya, jadi nanti berkomunikasi dengan Pak Kasih-Penma. Kalau sudah ada ijazah yang dibagikan dari provinsi, segera diminta agar segera ketahuan jumlahnya kurang atau lebih, kemudian segera ditulis supaya ketahuan juga
dalam proses itu terjadi kesalahan menulis misalnya, atau kesalahan dari percetakan, tulisannya tertumpuk ganda atau tidak jelas, ini segera dibagikan dan segera ditulis. Sehingga sebelum akhir tahun sudah bisa dipastikan berapa ijazah yang harus diganti. Jadi kalau salah jangan ditutup-tutupi, ya, akan kita ganti. Tetapi jangan sampai melampaui tahun yang sekarang, misalnya tahun 2021 jangan sampai melampaui. Belangko ijazah yang salah dalam penulisan disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa belangko tersebut tidak sah. Nah, seperti ini. Jadi dicoret saja. Nah, juga kalau ada kesalahan, jangan disembunyikan karena takut dipecat, kemudian yang salah disembunyikan. Nanti bilang, Pak Kepala, belangkunya kurang. Padahal terjadi kesalahan, tapi disembunyikan atau dibuang ke sungai, biar tidak terdeteksi jejaknya. Barangkali, ya, barangkali. Jadi kalau ada kesalahan, itu bukan kiamat, ya, tidak apa-apa kesalahan, asalkan memang betul-betul kesalahan yang tidak disengaja. Jadi kalau nulis ijazah memang Pak Kepala Madrasah harus memperhatikan si penulis, nggih. Si penulis satu punya bakat menulis yang baik, orangnya teliti, juga mungkin perlu kalau butuh kopi disiapin kopi. Biar konsentrasi. Kalau payah ya suruh istirahat. Kalau muridnya sedikit sih, nah beresiko ya. Kalau muridnya banyak, tapi bisa juga muridnya sedikit salah semua, ya, murid sedikit salah semua. Karena apa? Karena kesalahan pemahaman. Kalau sudah kesalahan pemahaman, repot itu, ya. Oke, lanjut. Nomor seri belangko ijazah. Nah, ini nomor seri dari RA sampai MAK, RA, MI, MTS, MA. Kemudian kode-kodenya kita lanjutkan biar lebih paham. Untuk kode provinsi Jawa Timur itu harus sudah dipastikan nomornya 13. Ya. Ketika ada KMA yang ternyata dua yang isinya berbeda, itu nomor provinsinya berbeda. Karena ternyata ada yang lompat, yang ganda. Ada yang ganda. Sehingga nomornya tidak pas. Nah, ini kita pastikan bahwa Jawa Timur itu nomornya 13. Jadi untuk kode provinsi Jawa Timur nomornya 13. Nah, ini kalau kita lihat MI, contoh jenjang MI, kemudian 13 itu kurikulum, dan sekarang tidak ada lagi kurikulum 2006, semuanya 2013. Ya, jadi dengan berlakunya KMA 183, 184, semua madrasah dipastikan sudah kurikulum K13. Ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi nanti kita ini kurikulum berapa? Semuanya kurikulum 2013. Kemudian kode provinsi 13 Jawa Timur, baru nomor seri ijazah.
Untuk MTS sama MTS, kemudian kurikulum 13, kode provinsi dan nomor seri ijazah. Untuk MA berbeda dengan MI dan MTS. Dari awal sama, MA, kemudian 13 kurikulum 13, 2 digit berikutnya kode provinsi 13 Jawa Timur. Nah, setelah kode provinsi itu kode peminatan. Peminatan ada 4, IPA, IPS, Bahasa Budaya, dan Keagamaan. Ini hati-hati. Hati-hati, ini resiko. Biasanya habis nulis, ya, habis nulis IPA, nulis IPS tetap satu, ya. Jadi ini harus konsentrasi. Kalau menulis itu sebaiknya itu tidak satu orang, supaya ada yang mengingatkan. Nah, itu terserah masing-masing ya. Terserah masing-masing madrasah teknisnya bagaimana. Tapi menurut masukan dari saya sebaiknya 2 orang. Sama dengan ketika upacara itu ya, pembawa acara itu didampingi. Jadi mengingatkan ya kalau terjadi kesalahan. Ada yang mengingatkan. Jadi hati-hati untuk MA berbeda dengan yang lain, dan yang hari ini hadir kan MA semua. Jadi ini harus menjadi perhatian. Selanjutnya untuk madrasah aliyah keterampilan ini kita tidak ada ya. Ini kita lompati. Ini hanya di Jakarta. Ini RA, kita lompati. Ini belangko kosongnya. Bagian nomor 1 diisi nomor surat keluar khusus ijazah dari satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah. Ini nomor surat, kemudian nomor 2 adalah nama madrasah. Nah, nama madrasah ini apakah ditulis madrasah aliyah atau MA atau MAN atau MAS, itu semua tergantung nomenklatur yang panjenengan dapatkan. Jadi sesuai nomenklatur nama jenengan sesuai dengan nomenklatur yang pertama didapatkan. Kemudian nomor 3 diisi nomor pokok sekolah nasional NPSN. Nomor 4 adalah kabupaten atau kota. Nomor 5 provinsi. Kemudian nomor 6 nama siswa. Harus ditulis dengan huruf kapital. Huruf besar. Dan kembali ke yang pertama, jelas ya. Jelas, rapi, bersih, bagus. Ya. Bagian 7 adalah tempat dan tanggal lahir siswa. 7 ya. Nah, untuk penulisan nomor, jadi nomor 3 digit yang pertama itu nomor urut surat keluar. Masing-masing siswa 1 nomor. Artinya kalau siswanya lebih atau sama 1000 lebih, itu berarti tidak 3 digit, tapi menjadi 4 digit.
ya mengikuti jumlah siswa. Kemudian garis miring MA. M besar, A kecil. Dalam nomor surat ini, hati-hati, M besar, A kecil. Ya. Titik 13 adalah kode provinsi, titik 24 adalah kode kota atau kabupaten. Nah, kode kota atau kabupaten nanti dipastikan Mas Nanang akan nge-share ulang, jangan sampai salah ya. Kemudian berikutnya kode madrasah. Nah, kode madrasah ini juga nanti akan di-share ulang oleh Mas Nanang. Ya, diperhatikan. Kemudian garis miring PP.011 ini tidak boleh dirubah ya seperti ini. Ya. PP.01.1 05 adalah bulan dan 2021 ya tahun penerbitan. Ya, untuk kode kabupaten di bawah ini ditulis ya, kode kabupaten kota dan kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kemenak provinsi setempat. Ini kita sudah menetapkan, nanti Mas Nana akan kembali men-share ya, dan silakan kalau ada yang tidak jelas bisa komunikasi dengan Mas Nana. Lanjut, nomor 8 diisi dengan nama orang tua wali siswa. Nah, ini juga sesuai dengan dokumen yang ada. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kalau terjadi perbedaan data di dokumen yang berbeda, misalnya antara KTP dengan KK dengan akte kelahiran orang tua, ya, akte anak, misalnya terjadi nama orang tua yang berbeda, ya kita menggunakan ijazah sebelumnya, MTS atau SMP yang menjadi acuan. Di sini juga ada yang protesnya. Karena bapaknya sudah haji, ternyata tidak ditulis haji. Nah, orang tuanya protes, "Wah, haji itu mahal ya. Kenapa kok tidak ditulis nama saya hajinya?" Atau biasanya kalau sudah haji kan berubah namanya, dirubah juga namanya. Nah, ini ya. Jadi kita harus tidak mengikuti kemauan orang tua, tapi mengikuti juknis. Ada juga yang sudah dokter, ternyata kok tidak dimasukkan dokternya, minta dimasukkan. Ya, ikuti juknis nih, ikuti juknis. Kemudian nomor 9, nomor induk siswa sesuai dengan buku induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor 10, NISN. Nomor 11, ini nomor peserta ujian madrasah. Ini bagi madrasah yang tidak ikut, yang tidak menjadi penyelenggara ujian madrasah atau bergabung ke madrasah yang lain, maka nomor ini didapatkan dari madrasah tempat menggabungnya. Apakah dirubah? Tidak usah. Di sini kan kode madrasahnya tidak sama dengan kami. Gimana itu? Kan kalau ini kan 13 ini kan provinsi. Terus 24 ini kan kabupaten. 501 kode madrasah. Ini kan kode madrasahnya tidak sama dengan madrasahnya. Gimana? Tidak apa-apa. Makanya surat keputusannya itu harus didokumentasikan juga di data atau dokumen lulusan tahun 2020-2021.
bahwa panjenengan, sekolah panjenengan tidak menyelenggarakan sendiri, menggabung, tetapi itu sudah terbukti telah mengikuti ujian madrasah, karena ujian madrasah menjadi syarat kelulusan siswa kita. Bagian 12, nomor 12, tempat siswa menempuh pendidikan. Oke, madrasahnya. Oke, lanjut. 13, kota tempat penerbitan. Tanggal dibuat 2 digit. Ya. Tanggal 3 jangan tulis 3-nya tok, harus 03. Bulannya ditulis dengan huruf dan tahunnya ditulis dengan lengkap. 14, nama kepala madrasah. Ini namanya Pak Nur Salim, sudah ditulis di sini Pak Nur Salim. Nama Pak Nur Salim. Ini jangan-jangan yang bikin juknis ini Pak Nur Salim ini. Kalau sudah ada namanya beliau di sini nih. NIP-nya nggak tahu ini NIP-nya benar nggak ini. Seperti ini Pak Nur Salim juga ya. Kalau PNS ditulis NIP-nya. Tadi ada yang tanya. Beliaunya PNS diangkat menjadi kepala madrasah oleh yayasan. Kalau dulu kan PNS itu boleh menjadi kepala madrasah yang diangkat oleh Kementerian Agama. Kalau sekarang PNS tidak diangkat atau tidak boleh diangkat oleh Kementerian Agama menjadi kepala madrasah swasta. Tapi kalau diangkat oleh yayasan silahkan, boleh. Maka NIP-nya gimana? Ya tetap ditulis karena memang beliaunya PNS. Yang tidak PNS cukup di strip NIP-nya nanti. Bagian 15, pas foto siswa pemilik ijazah yang terbaru, fotonya yang terbaru, ukuran 3x4, hitam putih atau berwarna. Ya. Hitam putih atau berwarna. Ini atau ya. Tapi sebaiknya satu madrasah sama saja. Artinya memilih hitam putih atau berwarna disamakan. Posisi wajah menghadap lurus ke depan dan memakai seragam madrasah. Dibubui cap 3 jari tengah. 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah. Kalau jarinya tidak ada gimana? Nah, nanti dialog saja nanti ya. 16, dibubuhkan stempel madrasah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempel menyentuh foto. Ya, stempel menyentuh foto. Ya, pernah kasus ya, antara kolomnya foto dengan tanda tangan kepalanya jauh ya. Ya, tetap mengikuti juknis ini. Artinya stempel menyentuh foto. Dapat nilai ya. Nomor 1, nama siswa huruf kapital, oke. Kemudian nomor 2 tanggal lahir, nomor 3 nomor induk siswa, nomor 4 NISN. Bagian 5 diisi dengan nilai ijazah. Nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dengan bobot 60% dan nilai ujian dengan bobot 40%. Dengan ketentuan sebagai berikut.
Untuk MA, nilai rata-rata rapor MA adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya nanti kita tampilkan juga terkait dengan ilmu kalam ya. Kita lanjutkan dulu, ini slide nasional, nanti yang itu kita tampilkan sendiri. Oke, jadi saya ambil yang MA saja. Nilai rata-rata rapor MA adalah nilai rata-rata rapor dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Yang bobotnya 60% dan ujian madrasahnya 40%. Oke, lanjut. Bagian 6 diisi dengan kota tempat penerbitan. Oke. Bagian 7 diisi kepala madrasah yang menerbitkan ijazah. 8 dibubuhkan stempel madrasah yang menerbitkan sesuai dengan nomenklatur. Nah, ini contoh yang sudah terisi. Oke. Nah, ini kok ada nama madrasah yang menerbitkan ijazah dan nama madrasah yang bergabung. Yang bergabung itu yang bagaimana? Yang bergabung itu yang tadi itu. Kalau misalnya ya madrasah yang belum terakreditasi, ijazahnya diterbitkan oleh madrasah negeri misalnya yang tempatnya menggabung, boleh dituliskan seperti ini. Tapi kalau misalnya mau menerbitkan ijazah sendiri, apakah boleh? Boleh, yang sudah punya ijab boleh menerbitkan ijazah sendiri. Nah, ini untuk keterampilan. Ini dikasih contoh mata pelajaran keterampilan. Jadi sudah ada contohnya di sini, ya. Itu untuk MAK ya, untuk MAK. Kita tidak ada. Nah, oke, selesai. Saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan oh gitu ya. Ya. Ini Mas, ada yang tanya. Sebelum tanya jawab secara umum, saya jawab dulu yang ilmu kalam. Ya. Mas, ilmu kalam kan sekarang menjadi akidah akhlak ya. Mas Sufa resen tapi masih telepon.
Jadi begini, yang ilmu kalam itu semester 1 dijumlah akidah akhlak ditambah ilmu kalam ditambah akhlak. Semester 2 juga sama. Akidah akhlak ditambah ilmu kalam ditambah akhlak. Semester 3 sama, semester 4 sama. Semester 5 akidah akhlak saja. Ujian madrasahnya akidah akhlak saja, kan semester 5 sudah tidak ada. Jadi untuk yang semester 1 sampai semester 4 itu ditambahkan ilmu kalam, kemudian akidah akhlak dan akhlaknya ditambahkan kemudian di rata-rata. Baru kemudian dijumlah dikalikan 60%. Begitu sementara. Tanya, Bu Masifah tanya apa itu? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Masifah, dari Gresik, monggo. Untuk yang pertama, dibuka mic-nya. Sampun Pak, sudah. Oke. Sudah kedengaran nih Pak? Kurang jelas Bu. Kurang jelas Bu. Kurang jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang jelas Pak. Salam, Terima kasih Pak Kasih. Yang pertama yang mau saya tanyakan tentang NISN. NISN yang ada di ijazah anak-anak waktu SMP atau MTS, setelah ada di MNIS itu kan ada yang update, sehingga NISN-nya itu ada yang berbeda antara yang ada di MNIS dengan yang ada di ijazah sebelumnya. Nah itu kita pakai yang mana Pak? Atau mohon arahannya, itu yang pertama. Kemudian untuk jurusan keagamaan itu tadi yang mau saya tanyakan, mohon diulangi lagi Pak untuk nilai, karena pada saat semester 1 sampai 4 itu ada 6 mapel. Kemudian setelah KMA 183 di kelas 12 hanya 4 mapel. Mohon tadi Pak saya kurang konsentrasi, mohon maaf. Mohon diulangi lagi untuk pengolahan nilainya untuk jurusan keagamaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Yang pertama, saya menyampaikan itu kalau terjadi hal yang salah atau perlu dikasih masukan, saya minta diberi masukan oleh semua teman-teman kepala madrasah yang sudah sangat paham. Mungkin ada yang salah, juga termasuk di sini hadir ada Mas Nanang, ada Mas Sahril, ada teman-teman dari Makan Wilni bisa memberikan masukan. Yang pertanyaan Bu Mas Mufa yang pertama terkait dengan NISN, itu NISN yang dipakai yang mana? Ya, itu dipastikan dulu, dipastikan oleh siswanya dan juga operatornya. Yang mau dipakai NISN itu yang mana yang benar. Ini kaitannya dengan nanti kalau aliyah itu LTMPTN. Jadi terkait dengan selanjutnya. Kalau NISN-nya itu yang dipakai itu salah satu dan sudah tembus ya, itu. Jadi itu dilacak dulu, dipastikan mana yang benar. Gitu Mas Nanang ya? Nah, ada tambahan dari Mas Nanang. Kalau misalnya ada kesalahan dari jenjang sebelumnya, maka harus ada keterangan yang menyatakan bahwa itu salah. Oke. Jadi yang kembali kepada yang NISN itu dipastikan. Kadang anak itu punya 2 gitu ya. Nah, yang mana yang mau dipakai gitu. Tentu yang dipakai yang tembus ya. Yang tembus.
Ini dipastikan mana yang Mas Ari itu sering gini. Nah ini yang mau dipakai yang mana? Apa kedua-duanya kan tidak mungkin. Salah satu. Nah, salah satu kemudian dilacak. Nah, salah satu yang dilacak ini yang benar ya berarti yang lain tidak dipakai. Kemudian terkait dengan pelajaran agama tadi, jadi untuk yang semester 1 sampai semester 4 itu kan masih ada ilmu kalam, ada akidah akhlak, ada akhlak, Bu ya. Itu semester 1-nya dijumlah. Dijumlah diambil rata-ratanya. Jadi ilmu kalam, akidah akhlak dengan akhlak dijumlahkan. Diambil rata-ratanya. Semester 2 begitu, semester 3 begitu, semester 4 begitu, semester 5 sudah akidah akhlak. Oke. Oke, seperti itu. Oke, monggo yang lain. Mungkin sambil nunggu ya. Tidak ada suaranya, Mas Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Misalnya sudah kami lacak, kemudian yang betul itu misalnya, yang betul itu sudah beda dengan yang ada di ijazah yang sebelumnya, dan surat keterangan menurut Bapak, itu surat keterangan itu dari kita sendiri yang menerbitkan atau dari jenjang pendidikan sebelumnya yang menerbitkan ijazah tadi, Pak. Terima kasih. Kalau terkait dengan ijazah yang sebelumnya, berarti yang membuat juga pembuat atau penerbit ijazah sebelumnya. Misalnya NISN ijazah sebelumnya ternyata tidak tepat, berarti harus SLTP-nya yang membuat keterangannya. Begitu, Bu Nggih. Nggih. Nah, itu digunakan dasar jenengan untuk memasukkan NISN yang baru. Nggih. Monggo yang lain. Pak Nur Salim. Nggih. Pak Nur Salim. Ini masuk ini. Nggih, masuk ini. Apa, Mas? Ya. Pertanyaan yang lain apa? Nah, ini ada pertanyaan. Untuk PLT Kepala Madrasah, gimana? Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan juga PLT-nya tersebut. Ya. Jadi PLT berhak menandatangani ijazah. Kalau guru tidak berhak. Jadi karena sebagai PLT ya itu yang berhak menandatangani. Dari KKM 4 Madrasah Swasta Bangkalan, Pak. Oh, nggih, monggo, Pak. Nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini mungkin pertanyaan mewakili teman-teman kemarin yang mendapat ijazah yang agak terlambat itu, Pak. Karena terus terang saja itu berdampak sekali terhadap masyarakat kami, sehingga ketika PPDB untuk saat ini itu banyak keluhan karena katanya ada isu madrasah tidak dapat ijazah gitu, Pak. Tapi alhamdulillah kemarin sudah diklarifikasi dan itu bisa diatasi. Namun pertanyaan saya, apakah tahun ini juga akan ada demikian, Pak? Ada keterlambatan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nomor induk, Pak. Kalau tadi Bapak tampilkan itu nomor induk hanya nomor induk madrasah. Apakah tidak berlaku nomor induk yang kemarin itu, Pak? Yang menurut berdasarkan PMA itu ada nomor kode-kode provinsi dan kabupaten dan seterusnya itu, Pak. Kemudian yang ketiga,
pertanyaan saya terkait dengan misalnya ada kesalahan, apakah itu kita ajukan kembali atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Demikian. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait dengan keterlambatan ijazah. Ini saya menghadap Pak Kasih Bangkalan ya, karena Bangkalan termasuk yang kekurangan ijazahnya cukup besar. Saya, Pak Kasih, panggil itu kepala madrasah yang kurang-kurang ijazahnya. Nah, ternyata saya sendiri kan baru tidak tahu proses sebelumnya. Ternyata prosesnya itu pengusulan ijazah itu pakai data PDUM. Nah, PDUM itu sudah mencakup data siswa, tetapi karena di PDUM itu tidak mengenal kurikulum 2006 dan 2013, maka di proses pertengahan itu muncul agar madrasah memilih kurikulumnya 2006 atau 2013. Nah, kemungkinan besar dari Bangkalan itu tidak memilih K13 atau yang 2006, sehingga oleh sistem tidak terhitung. Nah, ketika tidak terhitung oleh pusat tidak dicetak ijazahnya. Sehingga secara akumulasi Jawa Timur itu ada 26.000 kekurangan ijazahnya. Termasuk penyumbangnya dari Bangkalan. Penyumbang yang banyak dari Bangkalan. Nah, ini kita kemarin sudah mewanti-wanti jangan sampai nanti ijazah itu kurang di periode saya ini. Kalau nanti kurang berarti ya itu bagian dari etos saya kan gitu ya. Kemarin kita sudah minta Pak, data itu pakai 2 hari ini, tahun ini. Yang pertama adalah data emis, yang kedua data Excel manual yang harus diisi oleh masing-masing satuan pendidikan. Kalau nanti masih salah, kemarin Pak Kasihnya sudah bikin pernyataan, Pak, bahwa menyatakan dengan ini kabupaten membutuhkan ijazah sebanyak sekian. Nah, nanti Pak Kasihnya akan lihat kalau madrasahnya itu nanti ternyata berubah di tengah jalan. Nah, itu yang salah berarti madrasahnya ini. Dan ijazah ini tidak akan lama lagi akan turun. Jadi tidak seperti tahun kemarin ini. Tahun kemarin memang kendalanya itu pabriknya tidak ada orangnya. Karena COVID itu orangnya tidak ngantor. Sementara kebutuhan ijazahnya itu tendernya sudah tahun sebelumnya. Yang tidak memperhitungkan bahwa nanti akan terjadi COVID. Seandainya tahu ada COVID, mungkin dipecah-pecah kontraknya. Tapi karena tidak memberitahu corona mau datang ke Indonesia, ya tidak tahu. Jadi ada COVID sehingga kemudian terkendala di percetakan. Ya, semoga tahun ini lebih baik. Itu terkait dengan belangku ijazah. Kekecewaannya jenengan menjadi kekecewaan kami. Dan kalau jenengan marahnya ke kami, saya tuh marahnya ke madrasah. Kok bisa ndak ngisi? Ya gitu. Ini punya murid kok ijazahnya ndak diusulkan, ini gimana ini? Maunya dikasih apa nih? Dikasih sertifikat lagi. Jadi justru saya terima kasih jenengan bertanya, ini saya punya kesempatan untuk menjelaskan. Yang kedua terkait dengan nomor induk. Nah, saya pengen lebih jelas lagi pertanyaan nomor induknya kenapa? Karena tadi di rapat Kasih Penma tidak ada masalah, semua nomor induknya sudah seragam. Se-Jawa Timur sudah seragam. Kalau di contoh tadi yang Bapak share tadi itu kan mungkin hanya 6 digit gitu Pak. Nah, tapi kalau di sebelumnya itu kan pakai yang 16 digit gitu Pak. Nah, ini yang akan dipakai yang mana gitu Pak? Sesuai dengan buku induk jenengan.
yang menggunakan NISN. Bukan NISN ya Pak, tapi nomor induk itu Pak. Nomor induk. Ya, apakah Berapa digit sesuai dengan SK Dirjen NISN 363 tahun 2017? berapa digit? Berapa Mas? 18. Iya Pak, 18 digit. NISM. Oh ya. Nih, Nah, itu maksudnya. 12 Ya. digit nomor statistik matra NSM. 2 digitnya adalah tahun masuk Tahun peserta. masuk. Ya, 4 digitnya nomor urut siswa. Oke. Sesuai Ya, buku Pak. induk. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, kemudian yang ketiga, apa tadi? Oh, oke. Jangan sampai ada kesalahan yang pertama. Teknis penulisan itu, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Masing-masing boleh berinovasi. Misalnya difotokopi dulu. Ditulis di fotokopiannya itu ditulis dengan baik. Kemudian ada koreksi. Koreksinya silang. Satu, koreksi terkait dengan kebenaran data dari siswa dan orang tua. Tapi juga jangan ikut tadi misalnya orang tuanya, nama haji saya menjadi yang dulunya tidak ada Muhammad, kasih Muhammad, ikut-ikut, jangan. Harus sesuai dengan dokumen yang ada. Nah, dengan dokumen yang ada itu sudah betul belum? Kemudian koreksi yang kedua, yang tidak terkait dengan data orang tua, ya nomor induk dan sebagainya. Maka di sini tidak atau jangan hanya dilakukan oleh satu orang. Perlu ada korektor lain secara bertingkat. Jadi ada penulis, ada korektor dari tim, kemudian wakakurikulum, kemudian kepala madrasah untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan. Kalau sudah berupaya seperti itu dan salah, ya tidak apa-apa. Jadi boleh salah, asalkan tidak ada kecerobohan, kesengajaan. Kalau sudah salah, itu dikembalikan. Yang salah dikembalikan dalam waktu yang cepat untuk minta pengganti. Pengganti belangko, ya. Pengganti belangko. Pengganti belangko untuk ditulis dengan benar. Begitu, oke. Kalau misalnya ijazah sudah ditulis dengan benar dan sudah diberikan ke siswa, ternyata siswa itu misalnya namanya pertama tidak ada nama Messi misalnya, karena pecinta bola ditambahi Messi, ditambahi sendiri siswanya. Kemudian ketahuan bahwa ijazahnya itu rusak. Tidak boleh itu, kalau dimintakan ganti tidak boleh. Karena itu kerusakan dilakukan setelah ijazah itu benar dan diserahkan. Maka kalau seperti itu namanya ijazah pengganti, kalau misalnya mau dibuat yang benar. Oke, begitu. Oke. Oke, silahkan yang lain. Mungkin ada menambahkan teman-teman dari Mas Nanang, Mas Sahril. Silakan ya, yang ada yang bertanya. masih ada pertanyaan mungkin Pak. Sedikit menambahkan Bapak. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu Kepala Madrasah MA Negeri dan Swasta. Jadi bulan April kemarin sebelum pelaksanaan UM kita sudah menerbitkan SK Kanwil tentang
kode RA dan madrasah. Itu nanti dipakai acuan untuk nomor peserta UM dan nomor surat ijazah atau nomor surat keluar ijazah itu ya, nomor ijazah. Jadi sampai saat ini nomor tersebut ternyata masih terdapat beberapa madrasah itu yang belum tertera atau tercantum di lampiran tersebut. Jadi mohon karena di sini yang diundang adalah Ketua KKMA dan Kepala MAN. Jadi mohon jika ada anggotanya yang sudah memiliki kelas akhir dan siap meluluskan siswanya, akan tapi nama madrasahnya belum tertera di SK Kanwil kode madrasah. Bentar kita tampilkan. Ini 5 Maret ya, mulai 5 Maret. SK Kanwil nomor 166 tahun 2021. Di situ sudah kita share dari awal, insya Allah sudah dapat semua. Jika belum nanti kita share ulang. Tapi di sini kita masih ada perlu perubahan atau revisi di lampiran karena dari teman-teman Penma Kabupaten Kota itu masih ada beberapa usulan terkait madrasah yang layak meluluskan tapi belum tercantum di lampiran. Jadi mohon nanti dibantu Bapak Ibu khususnya Ketua KKMA jika ada anggotanya yang memang sudah berhak atau akan meluluskan siswanya, akan tapi nama madrasahnya belum tercantum di SK, mohon dilaporkan ke Penma untuk diusulkan. Kalau untuk kode kabupaten kota sudah tercantum di SK, dalam SK sana juga, mohon nanti disesuaikan. Dan untuk madrasah dan RA, di Jawa Timur kita pakai yang 3 digit. Ya, jadi kita pakai yang 3 digit untuk kode RA dan madrasah. Ya, 3 digit. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Sumenep. Mungkin bisa di-on-kan cam-nya. Bisa kita spotlight. Ya, ada yang bertanya tentang ulok. Yang ditanyakan apanya nih? Silakan raise hand. Silakan ditanyakan langsung. Apanya yang ditanyakan muloknya? Ada tiga tempat untuk mulok. Jadi itu silahkan diisi ya. Manfaatkan. Sesuai dengan masing-masing. Ya, untuk Tidak kok bahasa Inggris. tadi MTS. Oh, itu. Ya, ini untuk MA ada tambahan di sini, tampilan. Belanda bahasa Inggris ada lagi ini beda. Ini ada bahasa Inggris di atas. Pendalaman ya. Pendalaman. Ya, jadi di bawah itu ada kolom untuk mulok. Silahkan diisikan di situ. Kalau memang madrasahnya madrasah keterampilan juga dimasukkan di situ nilai keterampilannya.
Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan contoh surat untuk yang NISN-nya beda. Oh, sudah ada di operator emis. Nanti kita coba operator emis madrasah punya, katanya Mas Nanang itu. Kemudian pertanyaan lagi, apa itu? Oh ya, nama orang tua, apakah boleh ditulis kapital? Tidak boleh. Yang kapital hanya nama siswanya. Oke. Karena orang tuanya pembesar, ya hurufnya harus besar gitu. Oke, apa lagi? Silakan raise hand jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Biar kita bisa komunikasi online. Oke, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Oke, mohon Pak Kabit ada untuk tambahan. Kami persilakan. Suara saya. Oke, ampun. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perlu ditegaskan kembali karena masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang kelewatan untuk belum terjawab barangkali. Masih ada yang menanyakan tentang nisem, apakah ditulis panjang tadi dari Bu Dwi Yuniati tadi lah, insya Allah. Jadi nisem itu ya 18 digit itu kan ya. Jadi sekali lagi penulisan ijazah ini harus sesuai dengan juknis ijazah yang berlaku pada tahun berjalan. Kalau toh memang ada perbedaan antara juknis yang dulu tahun lalu dengan sekarang berbeda, yang dipakai mana ya? Tentunya yang berjalan tahun ini. Tahun lalu, ijazah tahun lalu hanya dipakai dasar untuk penulisan ijazah di tahun lalu. Sehingga kalau ada permasalahan ijazah, keabsahan ijazah, maka merujuknya harus dirujuk ke juknis yang berlaku pada saat itu. Jadi sudah seringkali disampaikan tadi oleh Mas Nanang dan Pak Kasih tadi bahwa juknis yang berlaku atau juknis yang berjalan. Oleh karena itu tadi sudah kami tegaskan kembali bahwa walaupun penulisan ijazah ini sudah bertahun-tahun tetapi perlu dicermati adanya perubahan-perubahan ya. Jangan merasa sudah menulis ijazah berkali-kali begitu ijazah datang langsung ditulis tanpa melihat juknis atau memahami juknis sehingga ditulis sama dengan yang sudah padahal ada perubahan. Lah itu yang harus diperhatikan. Ini yang seringkali terjadi kesalahan yang atau banyak salah itu ya, yang banyak salah. Itu yang sering terjadi. Lah oleh karena itu sekali lagi
penulisan ijazah adalah acuannya adalah pada juknis yang berlaku. Sementara terkait dengan NISM, penulisan NISM atau nomor induk siswa madrasah itu adalah sesuai dengan acuan penulisan buku induk. Nah, kalau sekarang di juknis saat ini, juknis penulisan ijazah, NISM atau nomor induk siswa ditulis sesuai dengan buku induk. Nah, gitu. Maka ya lihat di buku induknya. Nah, untuk penulisan buku induk tadi sudah disampaikan, yaitu dasarnya di SK Dirjen itu tadi. Nah, mohon itu dipedomani sejak tahun 2017 itu kan sudah menggunakan 18 digit itu. Dan insya Allah untuk madrasah aliyah berarti kan yang lulus sekarang ya sudah harus menggunakan 18 digit untuk nomor induk siswanya. Karena juknis ijazah, penulisan ijazah harus sesuai dengan buku induk. Lah buku induk tahun 2017 itu sudah ada aturan penulisan buku induk siswa lengkap 18 digit itu. Berarti untuk seluruh madrasah aliyah nomor induknya harus sudah 18 digit. Itu kesimpulannya saya seperti itu. Saya kira itu Pak untuk penegasan saya kembali. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Mohon untuk yang masih ragu-ragu, tidak paham atau masih setengah paham, kiranya mohon untuk tidak langsung menulis ijazah. Lebih baik ditanyakan dulu daripada spekulasi ternyata salah ya. Tolong untuk benar-benar diperhatikan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan pada Pak Kasih. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih semua Bapak Ibu Kepala Madrasah. Nanti permintaan untuk materi kita share dan kita benahi yang perlu kita benahi. Contohnya termasuk nanti terkait dengan buku induk tadi kita sesuaikan 18 digit. Apa yang disampaikan Pak Kabid perlu kita perhatikan betul. Jadi semuanya jangan berpersepsi sudah tahu, sudah bisa. Jadi harus membaca juknisnya, ditulis di fotokopiannya dulu, dikoreksi oleh beberapa orang. Jadi ada satu penulis, satu pendamping, kemudian nanti diserahkan ke wakil kurikulum, kemudian ke kepala madrasah. Jadi berlapis seperti supaya tidak terjadi kesalahan. Untuk cetak ijazah tahun sekarang, mulai tahun kemarin, itu dilakukan oleh pusat dengan tidak ada inflasi atau kelebihan stok di Kanwil, tidak ada. Jadi usulan itu berbasis data dari panjenengan, kalau kurang itu baru diusulkan ke pusat. Dan pusat pun itu harus tender. Sehingga tidak bisa serta-merta ijazah itu kekurangannya langsung dipenuhi. Oleh karena itu kehati-hatian ini kita lakukan supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau sudah hati-hati betul dan ternyata ada yang salah, namanya manusia. Nah itu secepatnya mengajukan penggantian ijazah rusak. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya, partisipasi panjenengan semua, baik dari madrasah negeri maupun dari KKM dari Mas. Terima kasih. Terima kasih kepada para operator atau tim teknis penulis ijazah. Terima kasih atas jasa-jasa panjenengan. Tulisan panjenengan menjadi dokumen seumur hidup, menjadi jariah panjenengan. Kalau di pressure dengan harus hati-hati karena memang tulisannya menjadi jimatnya anak-anaknya, dikenang sepanjang masa. Terima kasih Pak Kabid, terima kasih teman-teman semua, dan mari kita tetap bersama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa unmute
masing-masing sendiri. Matur sembah nuwun Pak Kabid, Pak Kasih, Mas Pak Bas kok baru muncul Pak Bas. Pak Kabid, Pak Yai Naji, Yai Naji. Oh bisa ya? Minal aidin wal faizin. Sami-sami Pak Yai Naji. Weh. Terima kasih Pak Kabid, Pak. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami nggih. Kalau masih mau Baik. kamera di smartphone ini 64 megapiksel. Terima kasih, Pak Kasih, bagi semuanya. Terima kasih. Realisasinya ini dari Pamekasan. 5 megapiksel dedicated kamera. Terima kasih. Depth sensor kamera. Sedangkan untuk kamera depan ada 2 megapiksel wide camera. Untuk fitur-fiturnya masih khas Samsung. Ada live focus untuk kamera depan dan belakang, night mode, wide selfie, rekaman video ultra high definition untuk kamera depan dan belakang, dan juga ada super Sembah nuwun Pak Kabid, Pak Kasih. Nggih Pak Bas, matur suwun nggih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya nggih. Hasilnya tetap Salam Allah. Alhamdulillah. Kalian rajin nonton. Nuwun, live nggih. Deliver pakai kamera Nggih. smartphone Samsung. Assalamualaikum. Warna bitrate dan Itu emang beda ya. Soalnya kalau saya pakai Mohon maaf. Ya, semoga barokah, manfaat dunia akhirat untuk siswa dan untuk semuanya. Ini Zoom penulisan ijazah. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Kabid, Pak Kasih, dan Pak Anang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Oke, siap. Sami-sami. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, metune kok metune di buku. Metu kan di metu ini. Nah, enak-enak kok gak kena. Gak mau metu ya. Kan biasanya lewat kene tuh metu nang itu. Gitu toh? Jadi keluar. Oh dia live. Lagi gitu. Live meeting. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh teman-teman yang belum live. Semoga barokah bermanfaat dan bisa bertemu dalam lain kesempatan yang bagus, yang lebih bergairah lagi. Semoga COVID hilang di permukaan bumi pertiwi. Amin, amin.
Gimana keadaan Mas Nanang? Alhamdulillah masih ada Ya. pembatasan. Oh gitu ya. Ya, diperpanjang nih, Pak. Tapi kalau ada surat tugas aman, Pak. Aman ya. Iya. Iya. Besok saya ke Kanwil aja. Bawa surat tugasnya. Pakai surat tugas. Iya. Aman. Pakai surat tugas. Iya. Pakai surat tugasnya. Kangen saya, pengen tulen ke sana. Oke, monggo. Oke. Mohon maaf lahir batin Mas Anang. Sami-sami, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, meluangkan waktunya. Segera kita tutup aplikasi Zoom. Silakan melanjutkan tugas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.